dari Kota Pahlawan, Surabaya, 92,9 BFM. Dari Kota Pahlawan, Surabaya, 92,9 BFM. Selamat pagi Be People, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Harapan saya menjumpai Anda bersemangat untuk memulai segala aktivitas Anda di hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016. Dan biarlah sebelum kita memulai segala aktivitas kita mau memulainya dengan doa. Dan yang pasti adalah ada senyum di wajah Anda, karena dengan senyum itu berarti kita siap menghadapi setiap tantangan dan menerima berkat dari Tuhan. Senang sekali saya Helena dapat menjumpai Anda pagi hari ini. Dan pagi ini selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber saya dari Dharma Mulia Christian School Surabaya. Be People, setiap anak remaja itu pasti punya impian dan juga cita-cita. Namun sering sekali mereka masih belum memiliki visi hidupnya seperti apa. Nah, sebagai orang tua yang tentunya lebih berpengalaman, kita tentu ingin mengarahkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Namun tanpa disadari, orang tua itu sering lupa bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan juga kemampuannya masing-masing. Sehingga apa yang diinginkan tidak selamanya seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Pada akhirnya selalu dibutuhkan jalan yang terbaik agar saat anak-anak kita memiliki impian dapat diarahkan dengan benar. Bagaimana sebagai orang tua kita dapat mendampingi anak-anak dengan usia remaja ini untuk memiliki impian dan cita-cita yang mereka butuhkan, sekaligus dapat menyusun rencana yang terbaik agar dapat mewujudkannya. Bagaimana pula sebagai orang tua usia remaja, kita dapat mengerti mereka agar dapat meraih impian mereka sendiri dengan visi yang benar, tanpa obsesi serta tuntutan tertentu dari orang tua. Mari kita mau belajar selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber kami dari Dharma Mulia Christian School Surabaya. Pagi ini kita akan berbincang-bincang, spesial temanya adalah cita-cita anak atau obsesi orang tua. Pagi ini sudah hadir bersama dengan saya Miss Lana Hindriani dan juga Miss Lisa ya. Miss Lisa kembali ya. Iya. Baik, selamat pagi Miss. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, oke. Baik Miss, sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu, saya mau tanya Miss, kalau cita-cita kan sepertinya orang tua selalu bertanya sama anaknya ya, besar mau jadi apa, besar cita-citanya apa. Nah, boleh nggak saya di sharing sedikit arti kata dari cita-cita itu sendiri sebenarnya apa sih? Silakan Miss Lisa atau Miss Lana. Oke, ya selamat pagi. Kalau menurut saya sih cita-cita itu lebih ke target hidup ya. Jadi ya berhubungannya lagi dengan visi misi hidup kita. Jadi nantinya kita mau jadi apa, kita akan membagikan berkat apa melalui cita-cita kita itu. Jadi caranya untuk menggapai cita-cita itu yang ya dalam prosesnya ini yang kita akan sering dibahas. Jadi bagaimana kita melewati proses untuk mencapai profesi tertentu ini gitu, dan juga pemilihannya. Hari ini mungkin kita akan lebih membahas tentang pemilihannya dulu. Jadi pasti akan ada persetujuan dari orang tua, atau mungkin orang tua lebih suka A, lebih suka B, anaknya maunya yang C, seperti itu. Oke, baik ya. Untuk Anda Be People, orang tua yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan mengantar putra-putri Anda atau sudah sampai di rumah dan ingin bergabung dengan kami, line SMS kami terbuka untuk Anda di 081 752 70.000. Dan format SMS-nya mohon mengetikkan nama dari Bapak atau Ibu di depan dari format SMS-nya, kemudian pertanyaannya. Dan untuk 3 penanya akan mendapatkan souvenir kembali ya. Baik, dan untuk Anda kami nantikan SMS-nya di 08175270.000. Baik, Miss Lana dan Miss Lisa, ini saya mau bertanya, bagaimana sih membuat anak itu terbuka sama orang tuanya mengenai cita-citanya sehingga bisa lebih digali, diarahkan dan direncanakan. Karena kan apalagi ini bicara tentang anak remaja ya. Ya, baik, silakan Miss. Kalau untuk terbuka mengenai cita-citanya, tentu saja
satu kata, yaitu komunikasi. Cuman di sini kalau antara orang tua dan anak, alangkah baiknya kalau komunikasi itu dua arah. Jadi dan komunikasi itu tidak hanya sekedar kulit luarnya saja kan. Misalkan orang tua cenderungnya begini, anak pulang dari sekolah, ditanya gimana sekolahmu, oke. Cuman gitu aja. Nah terus ya seperti itu. Jadi lalu orang tua langsung menyimpulkan anakku baik-baik saja. Padahal sebenarnya anak itu mungkin punya sesuatu untuk diceritakan ke orang tua, tetapi melihat tanggapan orang tua yang diam saja dan sudah seperti itu, ya anaknya mungkin jadinya agak tertutup. Jadi mungkin lebih tua, orang tua bisa lebih menggali lagi, misalnya seperti ini. Bagaimana harimu hari ini? Sekolah hari ini? Oke mah, misal oke Pak gitu. Okenya bagaimana gitu. Senang tidak? Senangnya gimana? Jadi terus digali dengan pertanyaan-pertanyaan, memancing anak-anak dengan pertanyaan supaya mereka bercerita lebih banyak. Jadi biarkan mereka yang bercerita. Jadi dari situ anak bisa, orang tuaku loh ingin tahu aku ini bagaimana di sekolah, aku ini diperhatikan. Nah seperti itu. Jadi komunikasi yang dua arah dan continue. Memang harus spare waktu, tentu saja ya. Harus spare waktu lebih banyak. Ini sedikit Miss, kalau berbicara mengenai komunikasi, mungkin kalau orang tuanya yang mengantar jemput ya, bertemu terus ya, cukup intens. Tapi kalau untuk orang tua yang bekerja dua-duanya ya, terus mereka harus diantar jemput oleh orang lain. Nah itu ada solusikah untuk membuat komunikasi yang lebih baik? Oke, kalau yang orang tua sibuk, mungkin ya sekarang kan zamannya sudah sudah canggih ya, sudah gadget gitu kan. Jadi bisa misalnya sempetin lah, misalkan dari kantor telepon, atau kan pasti sudah tahu jadwalnya anak pulang sekolah. Ini anakku sudah di rumah, coba sih aku telepon sebentar, atau mengirimkan teks gitu kan ya. Nah nanti pada saat malam hari pasti kan berkumpul, itu misalkan makan bersama, itu letakkan gadget. Nah itu terus komunikasi, anak diajak berbicara seperti itu sih. Oke. Meletakkan gadget itu yang cukup sulit ya buat orang tua ya. Ini memang butuh komitmen yang sangat tinggi. Cuman kan ini balik lagi nih untuk anak-anak, untuk masa depan anak-anak mereka juga. Oke, baik. Kemudian kalau berbicara mengenai cita-cita, seperti kita tahu kalau kita punya anak pun kita tanya, kamu nanti besar mau jadi apa? Berarti itu kan kita dari kecil kita sudah tanya terus, dan anak-anak biasanya kan berubah-ubah nih. Ada yang mau jadi dokter, nanti tiba-tiba lihat superhero di TV mau jadi Iron Man, mau jadi Captain America. Nah itu ini kan sekarang kita bicara masa anak-anak remaja. Bagaimana orang tua apakah terus harus bertanya terus, atau bagaimana mereka menggali, kan dari anaknya masih kecil paling tidak harus diperhatikan ya. Nah, itu bagaimana Miss? Kalau menurut saya begini, tidak apa-apa ditanya terus. Kalau dari kecil mereka sudah terbiasa, jadi mereka kan cita-cita itu seperti tadi yang Miss Lisa juga utarakan, bahwa itu adalah sebuah visi mereka. Tapi kan kita nggak mungkin nanya, ayo kamu harus fix dengan cita-citamu, itu visi terlalu jauh. Jadi mungkin anak-anak ini kan kalau cita-cita itu berarti berbicara tentang harapan, sebuah harapan mereka di masa depan, sebuah tujuan hidup ya, lebih ke arah situ. Nggak apa-apa ditanya aja dari kecil. Kalau dari SD misalnya, seperti yang di tempat kami juga ada yang namanya Dream Book. Nah itu kita juga mulai menggali dari situ. Mungkin akan berubah kelas 1, kelas 2 mungkin tetap, tiba-tiba kelas 3 beda semester juga mungkin bisa berubah. Tidak apa-apa, tetapi dari situ orang tua bisa melihat anakku ini sebenarnya cenderungnya ke arah mana. Seperti itu. Jadi nah, untuk menggali minat bakat memang diperlukan kerjasama antara orang tua dan anak khususnya, dan juga kepada sekolah. Nah, kemudian sesudah itu penggalian minat dan bakatnya, orang tua bisa mengikutkan anaknya untuk lomba-lomba. Baik. Lomba-lomba. Nah, dari Dream Book-nya itu bisa dilihat, boleh kok diberi Dream Book. Anak-anak kan suka ya untuk coret-coret seperti itu. Nah, kemudian untuk dimotivasi untuk ikut lomba. Cuman perlu digarisbawahi bahwa sekarang eranya adalah pada saat mengikuti lomba, anak jangan terlalu dituntut untuk menang. Ya itu Miss yang sepertinya orang tua pokoknya harus menang, nanti ada rewardnya, nanti mama kasih ini atau papa kasih ini. Jadi sepertinya itu akan membuat anak-anak tertekan. Pertama tertekan, yang kedua nanti
dia akan menjadi egois. Oh, okay. ingin menang sendiri karena dia selalu dituntut untuk menang. Jadi dia nantinya kecenderungannya akan menghalalkan segala cara untuk supaya aku menang, karena tujuannya untuk ikut lomba adalah menang. Tapi orang tua harus lebih menekankan pada proses. Give your best, berikan yang terbaik yang kamu punya. Terus bisa kalau misalkan kita relatekan juga, ini juga bisa merupakan wujud ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberikan anugerah, sudah memberikan kesempatan, perlu ditekankan itu juga. Jadi yang pertama, anak juga tidak terlalu stres, tidak ada tuntutan yang terlalu tinggi dari orang tuanya, dan dia pasti akan memberikan yang terbaik. Oke, baik ya, luar biasa. Baby People, untuk Anda juga ingin bertanya bagaimana Anda bisa mengenali, kemudian menggali dan mengarahkan cita-cita putra-putri Anda. Line SMS kami terbuka untuk Anda. Anda bisa bergabung bertanya dengan narasumber kami pagi hari ini dari Dharma Mulia Kristen School dengan Miss Lana dan Miss Lisa di 08175270.000. Kemudian Miss, bagaimana menyikapi situasi nih ketika anak kita tuh merasa, saya udah menemukan ini kayaknya nih ya, kayaknya ini cita-cita saya dan impian saya, tapi kadang-kadang atau ya belum lah menemukan jurusan atau pendidikan nih, khususnya untuk anak-anak remaja kan, mereka juga kalau remaja kan sepertinya sudah harus lebih terfokus ya, mereka mau apa itu, bagaimana untuk bisa membantu putra-putri yang khususnya untuk usia remaja bisa menemukan jurusan yang tepat untuk mereka, mau kemana gitu arahnya. Oke. Untuk pemilihan jurusan, kita sebagai orang tua juga harus ya bisa memahami karakter anak kita ini seperti apa. Jadi terkadang anak-anak ini memilih jurusan tertentu mungkin bukan karena minat dan bakatnya anak tersebut, tapi mungkin karena sekarang lagi tren, sekarang musimnya ambil jurusan ini loh Ma, gitu. Atau karena teman-temannya banyak yang ambil jurusan itu, jadi friendship ini juga lumayan mempengaruhi faktor eksternal ya. Jadi betul, ya. karena banyak temannya ambil, dia akhirnya ikut ambil juga. Padahal gitu. Padahal mungkin dia punya bakatnya atau mungkin awalnya minatnya bukan di jurusan itu gitu. Jadi orang tuanya juga harus memastikan anak ini ketika dia mau mengambil jurusan tertentu, apakah ini memang pilihannya dia sendiri karena dia merasa dia bisa, dia ada talent di situ, ataukah karena faktor-faktor eksternal yang ya itu dari teman mungkin, atau dari karena trennya sekarang jurusan itu, seperti itu. Karena memang kalau kita lihat iklan atau iklan tentang jurusan ini, jurusan itu sekarang kan ya kemasannya sudah bagus. Jadi mungkin anak-anak akan lebih tertarik, oh keren ya kalau ambil jurusan ini gitu. Tapi kembali lagi dia tidak melihat dirinya sendiri, apakah dia memang benar ingin atau karena hanya melihat iklan itu atau karena tawaran teman, seperti itu. Berarti memang harus kembali ke orang tua yang mengontrol. Jadi kita follow up terus anak kita ini, apakah ya dia benar-benar pilihannya itu dari anaknya sendiri itu. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal friendship nih ya, memilih jurusan itu sering sekali terjadi ya. Saudara saya juga, salah satu saudara saya juga begitu. Jadi dia sebenarnya tidak suka ikut itu, tapi karena teman-temannya semua ke situ dan mereka bilang kalau kamu nggak ikut sama kami ke sini, berarti udah nggak temenan lagi. Nah, kalau seperti itu tuh Miss, bagaimana itu anak remaja kan cukup sulit. Mereka memilih antara teman dan orang tua, tapi biasanya mereka memilih teman tuh. Kalau kebanyakan gitu, gimana Miss kalau kejadian seperti itu? Nah, kembali lagi ini pasti ngelihatnya kenapa mereka justru memilih teman-teman mereka. Berarti ada satu PR buat orang tua tentang hubungan mereka dengan anaknya masing-masing, komunikasi yang terjalin seperti apa. Karena sebenarnya kalau komunikasinya intens, mereka pasti akan cenderung memilih ke orang tua karena mereka bisa berpikir, oh iya sih, orang tua saya kan lebih berpengalaman. Mereka pernah seusia remaja. Istilahnya kalau dalam perkataan gitu, orang tua pernah menjadi remaja, tapi remaja belum menjadi orang tua. Nah, seperti itu. Jadi mungkin diberi pengertian juga bahwa kalaupun kamu nanti berbeda dengan teman-temanmu, bukan berarti kalian tidak bisa berteman. Pasti akan lebih bisa berteman, dan mungkin diberi kalau misalnya orang tua sudah tahu pasti loh, anakku ini sebenarnya minat bakatnya bukan di sini loh, ini pasti ikut-ikutan teman. Kalau memang orang tuanya bisa memastikan itu, bisa mengarahkan kembali anaknya, bakat minatmu itu di sini. Kalau kamu mengambil ini hanya karena kamu ingin ikut-ikutan teman, nanti kamunya sendiri yang rugi waktu jelas. Nah, kemudian juga
diberi pengertian juga bahwa ini tidak akan menghancurkan friendship kalian, tidak akan menghancurkan pertemananmu dengan sahabat-sahabatmu seperti itu. Jadi dijelaskan juga prospeknya ke depan bagaimana. Mungkin kalau orang tua punya pengalaman di-sharekan ke anak, itu anak akan lebih bisa menghargai, bisa memikirkan kembali. Oke, baik ya. Be People, ini memang perlu kerja keras ya dari orang tua khususnya karena ini berbicara cita-cita itu sama dengan tujuan hidup ya. Kalau anaknya salah memilih tujuan hidup itu juga berakibat cukup panjang ya Miss ya. Oke. Baik, Be People, untuk Anda juga ingin bertanya, berinteraksi, line SMS kami terbuka untuk Anda di 0817527000. Dan pagi ini kita sedang berbicara sebuah tema cita-cita anak atau obsesi orang tua bersama dengan narasumber kami dari Dharma Mulia Kristen School Surabaya dengan Miss Lana dan juga Miss Lisa. Kami akan kembali sesaat lagi. 92,9 BFM Surabaya, Be People masih bersama saya Helena dan pagi hari ini kita sedang berbincang-bincang bersama dengan narasumber saya dari Dharma Mulia Kristen School Surabaya mengenai sebuah tema yang sangat luar biasa ini Be People, karena ini berbicara mengenai masa depan dan tujuan kehidupan anak-anak kita, yaitu cita-cita orang tua atau cita-cita anak atau obsesi orang tua. Untuk Anda juga yang ingin bergabung dengan kami, line SMS kami terbuka untuk Anda di 0817527000 dan mohon mengetikkan nama Anda di awal dari SMS Anda karena itu akan memudahkan kami untuk menyapa Anda. Baik, saya akan kembali ngobrol-ngobrol lagi nih sama Miss Lana dan Miss Lisa. Kita tadi ngobrol, temanya adalah cita-cita anak atau obsesi orang tua. Nah, obsesi orang tua ini bisa dikatakan, orang tua kan kadang-kadang berpikir, saya ini orang tuamu, saya udah tahu kamu tuh maunya jadi apa, kamu tuh cocoknya gini-gini. Nah itu sepertinya itu obsesi orang tua membuat anak-anak jadinya, loh saya tuh maunya gini atau maunya gini. Nah itu bagaimana caranya membantu nih ya, ini khususnya untuk orang tua. Maaf nih para orang tua, bukan maksudnya menggurui, tapi paling tidak memberikan solusi juga nih sedikit supaya kita juga bisa mengendalikan lah, dalam tanda kutip ya, mengendalikan obsesi kita kepada anak-anak. Mungkin bisa dibagikan Miss sedikit bagaimana membantu orang tua untuk juga bisa mengarahkan obsesinya sama anaknya gitu. Kan karena orang tua, saya mau kamu jadi presiden pamannya gitu, tapi anaknya maunya saya mau jadi guru. Nah itu kan beda banget itu. Itu gimana Miss, ada tips mungkin? Kalau untuk obsesi orang tua memang wajar ya. Orang tua itu ingin anaknya menjadi ini, menjadi itu gitu. Mungkin mereka juga punya harapan yang cukup besar terhadap anaknya. Tapi balik lagi di sini sih tipsnya pastinya orang tua harus sabar. Itu sudah pasti. Mana ada sih ya orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya gitu. Pasti orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Cuman terkadang harapan orang tua atau obsesi yang tadi kita bicarakan itu kadang tidak pas, malahan bukan hanya sekedar kurang pas, tapi mungkin tidak pas dengan kondisi anak. Karena kan kita juga tidak bisa memaksakan gitu, karena sesuatu yang dipaksakan hasilnya juga kurang bagus. Betul. Jadi orang tua mungkin bisa mengarahkan lah. Kalau misalkan masih tetap misalkan sebenarnya tuh saya ingin anak saya menjadi, katakanlah kalau yang paling sering sekarang apa ya, dokter mungkin. Dokter, bahkan orang tua sudah spesifik maunya anaknya jadi dokter penyakit dalam atau kecantikan, mungkin yang sekarang lagi tren gitu kan. Kecantikan supaya dia bisa istilahnya lebih sukses. Mungkin lebih sukses dari orang tua itu sudah jelas. Cuman mari kita lihat lagi kembali ke minat bakatnya anak. Makanya itu butuh observasi, butuh waktu lebih untuk orang tua meluangkan waktunya untuk melihat, oh anakku ternyata tertariknya lebih ke sini. Memang ya orang tua istilahnya dalam bahasa Jawanya harus legowo gitu, istilahnya harus rela untuk mungkin tidak sesuai dengan obsesinya, tetapi balik lagi orang tua pasti memberikan yang terbaik dan juga ingin yang terbaik untuk anaknya, buat masa depan anaknya. Jadi orang tua bisa kok tetap membantu. Jadi mungkin agak dibelokkan sedikit lah obsesinya. Oke, baik. Kalau ada satu sisi orang tua yang obsesinya nih,
ini obsesi saya maunya kamu jadi gini. Itu ada satu sisi seperti itu. Tapi ada satu sisi juga, ya terserah deh kamu mau jadi apa, yang penting nggak jadi penjahat, nggak merugikan negara. Terserah kamu mau jadi apa gitu. Nanti terserah kamu perlu biaya berapa, nanti kami kasih. Nah itu kalau orang tua yang istilahnya dalam tanda kutip gitu melepaskan anaknya itu tuh gimana, Miss? Ya, kalau untuk orang tua yang di sisi sebaliknya itu juga sama mengkhawatirkannya ya. Maksudnya gini, anak ini akan merasa kok orang tua saya ini kok nggak care ya. Mungkin ada yang ngerasa seperti itu. Jadi dia akan terbiasa untuk tidak akan cerita juga mungkin. Jadi seperti ya itu bisa menghambat komunikasinya juga. Jadi kayak ya udah orang tua saya sudah nggak ngurusin lagi, buat apa saya mau cerita lagi. Jadi kalau fatalnya bisa sampai tahap seperti itu. Jadi tidak akan trust lagi ke orang tua. Dia merasa dia single fighter, dia jalan-jalan sendiri, dia ngurusin semuanya sendiri. Jadi tetap orang tua ini harus menanyakan kembali, mencari tahu anaknya ini mau jadi apa, tapi pada batasan yang normal. Jangan sampai yaitu ke sisi satunya lagi di mana orang tua lebih yang terobsesi gitu. Jadi orang tua ini netral saja. Jadi ada kalanya orang tua ini melihat pasti orang tua ini pernah muda, jadi tahu sampai batasan mana. Jadi dia yang melepas anaknya. Jadi tarik ulur melepas anaknya. Nanti ketika anak ini sudah di batas yang hampir salah atau gagal, dia narik. Jadi dia yang menyetop seperti itu. Jadi orang tua di sini lebih ke coach ya. Jadi dia dia sudah tahu arahnya anak ini mau kemana, tapi dia tidak yang bilang oke, berhenti di sini, ini berhenti. Jadi dia lebih ke menempatkan diri sebagai coach. Anaknya ini kan pelakunya. Jadi si anak ini yang akhirnya dia tahu, oh ini salah deh kalau saya ambil ini. Jadi orang tua ini yang menggiring. Tapi bukan orang tua yang memberikan keputusannya, tapi dia mengarahkan anaknya, memberikan gambaran nanti kalau kamu ini ngambilnya jurusan ini, ya bisanya kerjanya nanti jadi ini plus minusnya apa, sebisa orang tua ini. Jadi orang tua ini punya informasi sebanyak apa, ya usahakan untuk di-sharekan ke anak. Kalau kamu ambil yang jurusan ini, kamu bisanya ini, tapi minusnya mungkin di sini. Jadi anak ini biar dia memberikan keputusannya sendiri, tapi orang tua juga ikut andil untuk berdiskusi bareng dengan anak. Iya. Yang tepatnya adalah berdiskusi ya? Iya. Bukan pembuat keputusan. Bukan, karena bagaimanapun pelakunya juga anak ini. Takutnya kalau misalnya orang tua yang oke, kamu ambil jurusan ini ya A, nanti anak ini sebetulnya nggak mau, tapi dia akhirnya mau nggak mau ikut orang tua karena orang tua yang membayar misalnya. Tapi nanti dalam prosesnya dia akan asal-asalan menjalankan. Bisa saja anak ini seperti ini kan. Jadi asal-asalan menjalankan, terus dia berpikirnya ya kan papa atau mama yang mau jurusan ini. Ya kan ini kan bukan pilihan saya. Jadi akhirnya dia menjalani jurusannya, menjalani pendidikannya itu tidak all out. Jadi setengah hati gitu. Jadi itu yang fatalnya kalau terlalu menekan juga dan ataupun terlalu melepas. Oke, baik. Jadi kerugiannya bisa double ya sebenarnya ya. Iya. Karena udah keluar biaya banyak, terus anaknya ternyata nggak bisa hidup sukses. Yang rugi sebenarnya adalah orang tua juga ya. Oke, berarti mungkin orang tua juga akan merasa nih, aduh gagal saya mendidik generasi yang baru ya. Oke, baik. BPPOS sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya, line SMS kami terbuka untuk Anda di 081 752 70.000 dan mohon mengetikkan nama Anda di awal. Setelah itu pertanyaan yang ingin Anda tanyakan di pagi hari ini dalam perbincangan kami mengenai cita-cita anak atau obsesi orang tua. Ada 3 souvenir yang kami sediakan untuk Anda untuk pertanyaan terbaik. Baik, Miss. Kemudian ini kalau tadi bicara mengenai orang tua yang terlalu punya obsesi dan orang tua yang kayaknya melepaskan anak-anaknya. Tapi kalau untuk orang tua nih khususnya yang punya usaha sendiri, nah itu mungkin saja anaknya akan bilang, oh ini saya kerja mati-matian punya perusahaan ini, mau saya wariskan untuk kamu. Nah itu bagaimana, Miss? Apakah anaknya harus juga menjalankan usaha itu? Bukankah itu termasuk apa ya istilahnya? Pemaksaan. Nah itu gimana, Miss? Kalau seperti itu, kalau memang dari awal orang tua sudah punya obsesi untuk nantinya anakku akan meneruskan
entah itu perusahaan, entah itu toko mungkin ya, entah itu apapun itu, mungkin ada baiknya sejak dini itu sudah dilibatkan. Misalnya kalau mungkin perusahaan atau apa, jadi anak itu sudah tahu pekerjaan orang tuanya seperti ini, tetapi tidak memaksakan, kembali lagi tidak memaksakan. Tapi paling tidak anak sudah terlibat, karena istilahnya bisa jadi ada orang tua yang sekalipun tidak pernah memaksakan, jadi kayak yang melepas itu, enggak lah, aku nggak akan memberikan istilahnya perusahaan atau toko ini, nggak pernah memaksa anaknya, nanti lanjutkan perusahaan papa ya, nanti lanjutkan toko ini ya, itu. Tetapi sebenarnya malah mereka itu justru nantinya ya ini takutnya kalau tiba-tiba anaknya sudah mulai menemukan minat bakatnya, kemudian kembali orang tua, aduh kalau misal akan lebih baik kalau anakku meneruskan. Nah, ini akan jadi kasihan ke anaknya, dia akan jadi dilema, karena kecenderungannya kalau istilahnya mungkin ada sebagian dari anak itu yang menganggap kalau bekerja, mengurus, melanjutkan ya. Itu, aduh kok nggak keren ya kayak gitu. Aduh, misalkan kalau orang tuanya punya toko gitu, kemudian diminta untuk melanjutkan, sementara teman-teman seangkatannya kerja di kantor, pakai jas atau apapun itu, kok nggak keren ya. Nah seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau mereka dilibatkan sejak dini, tetapi nantinya orang tua juga harus menahan diri untuk tidak memaksakan seperti itu, karena juga kalau anak sekarang kan kritis ya, jadi mereka juga akan punya pemikiran mungkin bukan sekedar keren atau tidak keren, tetapi lebih ke arah, kalau aku melanjutkan perusahaan orang tuaku, berarti aku ini anak manja dong ya. Maksudnya aku nggak perlu kerja terlalu keras, semua sudah tersedia, aku tinggal terusin, tinggal jalanin, gampang. Nah, seperti itu. Mungkin mereka ada satu rasa yang aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa mandiri. Itu pasti ada dalam setiap diri anak. Itu orang tua harus bisa istilahnya jeli, dalam tanda kutip, membaca keinginan anaknya. Iya, jeli dan legowo juga tadi ya Miss ya, karena memang harus merelakan kalau pilihan anak, pilihan ya, apapun itu. Iya, khususnya kalau yang udah punya perusahaan sendiri, paling niatnya sebenarnya baik gitu loh ya Miss. Baik. Kan toh untuk masa depan anaknya juga supaya nggak susah kayak orang tua mereka dulu, mungkin seperti itu. Oke, baik ya. Kemudian bagaimana Miss memberikan pengetahuan atau knowledge ini ke anak-anak kita agar mereka tuh punya banyak referensi dan juga pilihan, sehingga tidak terjebak akhirnya untuk memilih jurusan yang udah umum, yang udah biasa gitu. Itu bagaimana Miss? Kalau sekarang kan fasilitas untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Misalnya dia bisa browsing, misalnya dia mau ngambil jurusan A di kampus B misalnya, jadi bisa cek di websitenya mungkin, atau mendatangi kampusnya itu, universitas itu. Kalau sekarang juga kalau misalnya orang tua juga ingin lebih dapat informasi tentang informasi jurusan, karakter anak, minat bakat anak, sekarang juga fasilitas seperti psikolog datang ke psikolog itu juga membantu juga untuk orang tua dan anak juga. Jadi lebih orang tua dan anak ini lebih tahu karakter anaknya ini seperti apa. Terus mungkin ada tes minat dan bakat, jadi lebih tahu match nggak ya kalau misalnya jurusannya ini, sedangkan bakat dan karakter karakter anak ini seperti ini, kira-kira cocok nggak? Itu juga bisa didiskusikan dengan psikolog seperti itu. Jadi referensi pilihannya akan jauh lebih banyak, dan ketika orang tua dan anak mengambil keputusan juga akan lebih mantap ya kayaknya. Jadi lebih mantap, dan ya untuk kedepannya itu lebih baik juga ya buat iya, anak-anak. betul. Oke, baik. Kemudian bagaimana menghadapi remaja yang dalam menentukan cita-cita tuh masih suka berubah-ubah kan? Kalau remaja tuh masa-masa transisi gitu ya. Itu bagaimana untuk mengarahkan mereka sebagai orang tua? Memang pada dasarnya anak itu pastilah ada satu momen itu dia pasti bingung, bingung memilih. Nah, karena kalau kita berbicara mengenai jurusan, sekarang begitu banyak jenis jurusan, tidak seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu yang jurusannya tidak terlalu banyak. Jadi pilihan kita tidak terlalu banyak. Sekarang banyak sekali, bahkan yang jurusan-jurusan yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada. Kemudian anak-anak pasti bingung.
saya mau ini tapi saya juga mau yang itu, tapi nggak bisa dong ambil dua-duanya. Seperti itu. Jadi kembali tadi seperti yang Miss Lisa juga sempat utarakan, jadi kita harus, mereka kan labil ya, jadi kita harus menstabilkan juga anak ini. Jadi peran orang tua memang sangat diperlukan di sini. Tapi kembali lagi bukan sebagai pengambil keputusan, tetapi lebih mengarahkan, bareng-bareng kembali berdiskusi. Kalaupun browsing didampingi orang tua juga boleh. Jadi anak-anak tidak bingung sendiri gitu. Oh coba kalau ini diklik, dilihat, kita datengin aja yuk, misalkan diajak bareng. Kemudian diskusi juga kalau misalkan sudah mantap di jurusan ini, di kampus ini, karena sudah melihat reputasi kampusnya, jurusan-jurusannya, kemudian kelengkapan fasilitasnya, support nggak sih sama apa yang anak inginkan, apa yang orang tua inginkan juga. Nah sudah itu nggak apa-apa sih sebenarnya kalau orang tua mau mendiskusikan masalah biaya ke depannya, supaya anak juga punya bayangan bahwa nantinya dibutuhkan ini, dibutuhkan biaya untuk ini, kemudian juga prospek ke depannya bagaimana. Kalau kamu ambil jurusan ini loh lapangan pekerjaan yang bisa kamu ambil. Kalaupun kamu mau buka usaha sendiri, bisa kok, tetapi kamu harus melakukan beberapa hal ini. Itu diskusi yang sangat intens itu diperlukan. Jadi supaya anak itu juga jadi mantap, kembali lagi jadi mantap, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa remaja zaman sekarang itu istilahnya apa? Galau. Banyak galaunya daripada mereka bisa fix memutuskan itu, karena begitu banyak pilihan, begitu banyak pertimbangan. Nah, ini orang tua yang harus memantapkan. Oke, baik ya. Untuk para orang tua semangat ya pagi hari ini, kita pasti akan memberikan yang terbaik dan kita akan mencetak generasi-generasi yang baru ya untuk bangsa Indonesia ini semakin lebih baik lagi. Waduh, ini kayak kampanye jadinya pagi-pagi ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan dulu ya Miss ya. Selamat pagi untuk Ibu Winnie. Ibu Winnie ini ingin bertanya, tidak jarang ada anak yang mau terbuka kepada orang tua tentang cita-citanya. Tapi bagaimana cara agar kita tuh bisa memberi pengarahan dan membimbing anak remaja kita sesuai bakat dan minatnya, sehingga nggak terpengaruh sama teman-temannya gitu. Sejauh mana orang tua harus terlibat? Oke, jadi ini Ibu Winnie ya. Iya. Selamat pagi Ibu Winnie. Ini mungkin pertanyaannya mungkin lebih ke arah ada batasankah orang tua itu terlibat gitu ya. Kalau remaja, berbicara mengenai remaja itu memang kecenderungannya mereka kalau terlalu ditanya yang terlalu detail itu mereka pasti akan langsung bangun temboknya gitu kan. Dan kalau remaja memang kecenderungannya lebih curhatnya itu ke teman, karena betul. Mungkin mereka merasa lebih nyaman. Gitu. Nah, ini mungkin orang tua bisa memposisikan diri mereka sebagai teman. Memang tidak gampang. Caranya mungkin mereka bisa jalin komunikasi dulu. Lihat bagaimana anak, lihat gaya bahasanya anak sekarang, ikutin. Memang orang tua harus banyak belajar juga ya. Jadi di sini nggak cuma sekedar aku orang tua kamu anak seperti. Jadi aku bisa melakukan apapun ke kamu. Sekarang kan anak itu sudah zamannya istilahnya mereka kalau kita bisa katakan menuntut dalam tanda kutip menuntut orang tua untuk bisa enak diajak ngomong gitu loh, nggak bisa nyambung ya. Iya, bisa nyambung, nggak apa ya istilahnya mereka kalau bilang jadul ya seperti itu. Jadi harus keep up dengan informasi-informasi yang ada, perkembangan yang ada. Jangan hanya cuman saya nggak mengejudge orang tua. Jadi paling tidak orang tua bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak. Itu anak nantinya lambat laun bisa istilahnya open gitu sudah bisa. Jadi harus ya namanya juga remaja ya. Kadang orang tua langsung melabel anaknya dengan aduh kalau anak remaja ini memang susah diatur. Nah, seperti itu hilangkan. Jadi memang kembali lagi sabar. Itu satu, kemudian yang kedua kan lebih menguatkan kembali komunikasi yang terjalin. Kalau mungkin dulunya ada sih kasus misalkan dulunya memang nggak deket, jadi ya anaknya seperti tipe orang tua yang membiarkan saja, yang penting anak saya baik-baik saja, saya tidak pernah dipanggil ke sekolah, dan seperti itu. Nah itu sekarang mulai dirubah,
tidak ada salahnya untuk merubah dan tidak ada kata terlambat. Oke, ya, amin, baik ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Teti Sujadi, bagaimana posisi sekolah dalam membantu anak maupun orang tuanya untuk menggali bakat maupun minat mereka? Jadi ini bagaimana posisi bantuan dari sekolah juga gitu? Ya, silakan. Oke. Kalau bantuan dari sekolah, di sekolah ada wali kelas, pasti wali kelas ini kan perpanjangan tangan dari sekolah untuk lebih dekat ke wali muridnya ini kan anak-anaknya. Dan juga konselor sekolah juga bisa, konselor sekolah juga bisa diajak untuk curhat, dan biasanya anak-anak ya lebih dekat juga dengan konselornya ini, bisa cerita tentang permasalahan antar teman dengan guru atau tentang masa depannya mereka juga. Dan konselor sekolah ini juga punya kemampuan lebih, jadi dia juga bisa membantu siswa ini untuk ya mencari informasi tentang dia mau jurusan apa, karena kan konselor ini juga bisa jadi link ke universitas, jadi mendapatkan info lebih banyak gitu. Jadi komunikasi anak ke sekolah juga harus dibangun dengan baik juga, seperti itu. Jadi antara orang tua dengan anak, dan anak juga ke sekolah, dan juga sekolah ke orang tua. Jadi supaya ketika anak ini nantinya memutuskan untuk milih satu jurusan ya, jadi orang tua tahu, anak dari sekolah, dari konselor juga dan wali kelas juga bisa cerita ke orang tua kalau di sekolah itu sekarang perkembangannya sudah sampai tahap ini. Jadi supaya orang tua juga tahu juga perkembangan anak di rumah dan di sekolah, seperti itu. Oke, baik. Mau menambahkan? Jadi kalau saya boleh menambahkan, mungkin kalau fungsi dari konselor mungkin berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau dipanggil BK gitu ya, istilahnya sudah menyeramkan dan menjengkelkan buat orang tua ya. Dihukum apa? Terus anakku buat apa? Buat salah apa lagi? Tapi kalau yang sekarang konselor itu didatangin saja. Jadi maksudnya memang seperti yang Miss Lisa tadi bilang, bahwa fungsi konselor ini adalah sebagai link penghubung gitu ya. Jadi orang tua mungkin yang punya, yang tadi sempat bagaimana sih supaya anak itu bisa mau terbuka, mungkin anaknya tertutup. Ya ini fungsi konselor di sini. Jadi bisa nyambungkan, mungkin anak lebih terbuka dengan konselornya, nanti konselornya ini bisa menyampaikan ke orang tua bahwa ini anak ibu atau anak bapak punya pernah curhat cerita atau sama saya seperti ini. Tapi memang kadang ada anak yang bilang ke konselornya, nih rahasia loh, jangan cerita ke orang tua. Itu konselor pasti bisa memilah kok apa yang memang disampaikan ke orang tua dan cara menyampaikannya. Kadang malah dengan bantuan konselor ini hubungan anak dan orang tua bisa lebih baik. Jadi memang butuh orang lain. Jadi orang tua mungkin di sini nggak usah alergi kalau dipanggil konselor atau datang ke konselor atau ke psikolog, tidak apa-apa. Kalau memang menemui jalan buntu, tidak ada solusi, kenapa nggak minta bantuan orang lain kalau memang itu way out yang terbaik. Oke, baik ya. Semoga jawaban ini boleh bisa membantu Ibu Teti ya untuk mengerti bahwa ternyata memang kita perlu komunikasi ya. Semuanya memang kembalinya ke komunikasi ya. Dan khususnya untuk cita-cita anak-anak itu memang hal yang sangat penting ya, supaya kita juga bisa istilahnya tersenyum, bangga dan lega, sudah anak saya sudah berhasil gitu ya. Baik Be People, kami akan break dulu, dan untuk Anda yang ingin bertanya, line SMS kami masih terbuka untuk Anda di 0817527000. 92,9 BFM Surabaya. Be People masih bersama saya Helena dan masih berbincang-bincang dengan narasumber kami pagi hari ini dari Dharma Mulia Kristen School Surabaya dengan Miss Lana dan Miss Lisa. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, mohon maaf line SMS kami harus segera tutup karena memang waktunya sudah tidak panjang lagi. Dan Be People, sebelum kita
mengakhiri perjumpaan kita masih ada beberapa pertanyaan yang akan kami bicarakan. Kemudian Miss Lana sama Miss Lisa nih saya mau nanya Miss, perlu nggak sih orang tua ikut ambil bagian ini dalam cita-cita dan impian anak? Perlu nggak? Perlu ya. Okay. Mungkin alasannya bahwa perlu kita ketahui bahwa lingkungan keluarga itu adalah lingkungan belajar anak yang pertama. Kan sebelum mereka ke sekolah, ke jenjang pendidikan formal, mereka pasti dididik di keluarga terlebih dahulu, sehingga keterlibatan orang tua dalam pendidikan formal itu akan meningkatkan prestasi sekolah anak justru. Karena memang mereka kenalnya di keluarga dulu kan. Mereka kenalnya di keluarga dulu, jadi cara mendidiknya, kemudian komunikasinya, kembali lagi komunikasi itu juga pertama kali di keluarga. Karena itu peran orang tua sangat perlu. Kemudian juga keterlibatan orang tua terhadap pendidikan sebaiknya dilakukan sedini mungkin dan berkelanjutan, supaya juga anaknya tahu bahwa oh orang tuaku ini peduli kok sama aku, orang tuaku ini perhatian, aku punya orang tua yang baik. Akan lebih oke lagi kalau orang tua kalau anaknya mengidolakan orang tua. Itu kan sekarang jarang terjadi ya. Kalau anak ditanya idolanya siapa, pasti jawabnya superstar seperti itu. Kalau jarang banget ada yang mungkin bisa dihitung lah kalau anak papa saya atau mama saya, karena mereka begini. Itu yang harus jaga. Jadi sangat perlu. Jadi sebagus apapun fasilitas misalkan di sekolah atau di manapun, mungkin di mereka ikut kursus atau segala macamnya, yang terbaik itu adalah keluarga. Dalam keluarga. Baik, jadi perlu 100% itu ya, memang harus terlibat ya. Oke, baik. Kemudian sejauh mana nih keterlibatan orang tua, dan bagaimana sebagai orang tua itu kita dapat membimbing dan mengarahkan anak remaja yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga mereka tidak hanya terpengaruh sama teman-temannya aja gitu. Iya. Kalau sejauh mana keterlibatan, tadi sempat kita juga sudah bahas ya, bahwa orang tua ini sebatas jembatan, fasilitator. Jadi mengarahkan, istilahnya menggiring anak ke arah yang anak itu sebenarnya inginkan. Jadi menggali lagi karena itu memang tugas orang tua, karena anak kan juga pasti masih gamang ya, masih bingung karena mereka dihadapkan pada sesuatu yang mereka belum pernah alami. Jadi orang tua di sini bertugas untuk menggiring mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka juga, supaya mereka juga tidak ikutan teman ya, seperti itu. Terus tadi saran Miss Lisa juga, kalau memang menemui jalan buntu atau orang tua tidak tahu lagi harus ngapain, mintalah bantuan ke psikolog. Tidak perlu alergi atau segan. Oke, baik ya. Sekarang kita ke pertanyaan dulu ya Miss ya. Oke, selamat pagi Miss Lana dan Miss Lisa. Ini pertanyaannya dari Ibu Angel yang ada di Kebraon. Apakah anak gadis remaja yang memiliki hobi menyanyi dan menari itu pertanda bahwa dia juga cita-citanya itu mau jadi penyanyi dan penari? Kemudian bagaimana mengarahkannya untuk bisa mencapai hal tersebut? Silakan Miss. Ini kalau menyanyi dan menari ya, ini kan lebih ke seni, skills. Kadang sih di kalangan kita ini masih ada kecenderungan orang tua ketika anaknya ingin mengambil jurusan yang berhubungan dengan skills, ini orang tuanya agak khawatir gitu. Jadi akan masa depannya gitu. Nanti mau kerjanya apa, seperti itu kan. Jadi biasanya orang tua akan lebih mantap kalau anak ini memilih jurusan yang lebih ke bidang akademis. Jadi yang skill ini seperti di nomor 2 kan itu kamu bisa belajar otodidak, kamu bisa ikut kursus aja, nggak usah kuliah ambil jurusan itu gitu. Jadi ketika nanti pilihan anaknya, dia anak ini punya hobi menyanyi dan menari seperti itu, orang tua ini pastikan ke anaknya apakah anak ini cuma hobi saja, jadi menyanyi menarinya hanya sebatas hobi saja, tapi dia punya impian lain, dia pengen jadi profesi A, profesi B. Jadi dipastikan dulu apakah ini memang cuma kesukaannya anak dalam menghabiskan waktu luang, apakah anak ini memang nantinya mau jadi penyanyi atau penari profesional seperti itu. Oke, iya. Karena sekarang penyanyi
maksudnya bidang-bidang kayak tadi Seni jurusan juga, skill iya. itu, seni itu bisa mendatangkan kesuksesan Iya, juga ya, betul. banyak sekali ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Angel. Kemudian pertanyaan berikutnya ini sudah tadi sempat dibahas ya, mengenai dari Ibu Sari mengenai anak remaja yang sering berubah-ubah ya, menentukan. Jadi memang orang tua yang harus bantu mengarahkan ya. Kemudian ini dari Steven ya. Bagaimana bila dari jurusan IPS karena hobi mau masuk elektro, sedangkan waktu sekolah SD, SMP, SMA matematikanya itu harus les, jadi harus ada pelajaran tambah. Jadi mungkin tidak terlalu baik untuk bidang matematika. Sekarang kuliah pindahnya ke manajemen bisnis. Nah ini cukup banyak perjalanannya, ini gimana mungkin bisa dibantu? Oke, selamat pagi Steven ya. Iya. Oke. Mungkin saya tidak terlalu tahu latar belakangnya Steven, jadi hanya dijelaskan bahwa hobinya dulu elektro, mungkin suka utak-atik barang elektronik, mungkin lebih ke arah situ ya. Kemudian padahal dia matematikanya tidak terlalu yang menonjol, harus dibantu dengan les. Namun sekarang kuliahnya mengambil manajemen bisnis. Ya. Nah ini mungkin Steven juga perlu istilahnya bertanya lagi ke dirinya sendiri, apa memang benar ini yang dia mau, tidak ada tekanan dari orang tua mungkin, atau tuntutan dari lingkungan sekitar mungkin. Kalau memang dia benar-benar mau dan serius, memang butuh komitmen yang tinggi. Karena kalau saya lihat tracknya tadi yang dari elektro manajemen bisnis, ya ini harus digali lagi tujuannya Steven untuk mengambil ke manajemen bisnis ini apa. Dia mau menggeluti apa ke depannya, atau mungkin dia pengen buka usaha sendiri, mungkin siapa tahu buka usaha sendiri di bidang elektronik. Ya, kalau bisa dikombain gitu bisa ya. Bisa dikombain gitu, tapi memang harus benar-benar serius supaya tidak pindah lagi nantinya. Karena pasti akan rugi waktu dan jelas biaya. Iya, betul. Gitu, Oke, baik ya. Semoga jawabannya bisa membantu Steven juga ya. Baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir ini Miss sebelum kesimpulan ya. Bagaimana dengan orang tua yang khususnya papa ya, bapak ya. Dia lebih pandai atau lebih bagus memberikan wejangan atau nasihat ke anak orang lain daripada ke anaknya sendiri. Nah itu ada ya. Ada ya. Iya, ini ada pertanyaan seperti itu. Itu bagaimana? Kesalahannya ada di mana sebenarnya? Ya oke. Mungkin ya direfleksikan dulu, maksudnya kenapa kok ayahnya ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan anaknya. Jadi itu yang hal utama yang harus diselesaikan dulu. Jadi ya memang ada kalanya anak ini lebih nyaman sharing ke temannya, ke orang lain. Tapi ya namanya anak sendiri, harusnya orang tua juga mengerti anak, dan anaknya juga mengerti orang tuanya, saling mengerti dan saling memahami. Jadi kan komunikasinya bisa enak seperti itu. Jadi ketika orang tua ini lebih bisa memberikan wejangan ke orang lain, harusnya dia juga bisa menasihati anaknya juga kan ya. Jadi mungkin ada barrier, ada tembok khusus ya, tembok sendiri antara orang tua ini dengan anaknya. Nah itu yang harus dijebol, istilahnya temboknya ini yang harus dihancurkan dulu, supaya nantinya komunikasi apapun itu, mau tanya tentang makan malam misalnya, bisa jadi berantem mungkin kan karena nadanya nggak enak atau apa misalnya. Jadi ya komunikasinya ini yang harus diselesaikan dulu, diperbaiki dulu gitu. Iya. Ada yang mau ditambahkan misalnya? Jadi mungkin ada juga yang mungkin ayahnya ini kalau misalkan dia memberikan wejangan ke anak orang lain, tentu saja anak tersebut akan menghormati dia karena sebagai orang yang memang lebih tua dan harus dihormati. Jadi mungkin ayahnya sendiri punya istilahnya ketakutan atau apa yang mungkin dia sudah tahu anaknya kalau saya nasihatin pasti akan membantah, dan mungkin ayahnya belum siap seperti ini. Jadi harus dicari memang dan harus diselesaikan. Jadi untuk supaya kedepannya ya ayahnya memang ya seyogianya kalau ngasih nasihat ke anaknya akan lebih baik. Oke, baik ya, terima kasih. Dan kita sampai pada kesimpulan, silakan Miss. Oke. Untuk kesimpulannya mungkin dari obrolan kita yang kurang lebih 1 jam ini, bahwa menjalin komunikasi sejak awal itu tidak hanya saat akan membicarakan jurusan kuliah, tetapi secara intens dan dekat. Kemudian ortu atau orang tua bukan mengambil keputusan, tetapi bersifat mengarahkan anak remaja untuk
mengenali potensi, bakat, dan minat. Oke, saya menambahkan lagi ya. Ketika nanti orang tua ini ingin mengarahkan anaknya untuk mengambil alih profesinya orang tua ini, tadi kan sempat kita bahas ya. Jadi sebaiknya dikomunikasikan sejak awal. Jadi bukan nanti ketika anaknya kuliah, orang tua ini tidak pernah mengkomunikasikan sama sekali. Ketika lulus ya udah lanjutin ya usahanya papa atau usahanya mama. Jadi anak ini kan jadi, loh, saya sudah punya target atau impian sendiri loh. Jangan sampai seperti itu. Jadi dari awal anak ini sudah dicemplungkan, bahasanya kita ya, sudah diarahkan untuk ayo ini usahanya papa, usahanya mama itu seperti ini. Jadi bukan langsung kamu belajar ya, bukan, tapi ajaklah dulu pelan-pelan. Anak ini kan nanti kita bisa melihat anak ini tertarik nggak, suka nggak dengan bisnis atau usahanya orang tuanya ini gitu. Jadi supaya nanti ketika anak ini dan orang tua juga harus siap hati, siap mental untuk misalnya anak ini menolak, enggak ama kayaknya aku nggak suka deh kalau misalnya usaha seperti ini. Jadi orang tua juga harus berbesar hati ketika keputusan anaknya itu menjawab tidak seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih untuk waktunya Miss Lana dan Miss Lisa. Ya, sama-sama. Sukses. Baik, Be People perlu kerja keras, dan kita percaya bahwa sebagai orang tua itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, dan tidak ada sekolah untuk orang tua, tapi tidak ada kata terlambat untuk kita belajar dan memberikan yang terbaik, karena kita dianugerahkan Tuhan untuk menjadi orang tua, dan kita bisa memberikan waktu yang cukup panjang sesuai dengan waktunya Tuhan untuk mendidik generasi-generasi yang baru. Sukses selalu, dan saya percaya bahwa menjadi orang tua adalah anugerah yang luar biasa. Tidak ada kata terlambat untuk kita mengarahkan putra-putri kita memiliki cita-cita yang luar biasa dan mempunyai tujuan yang jauh lebih baik. Dari Kota Pahlawan, Surabaya, saya Lena Arven pamit. Sukses selalu untuk Anda, and God bless you.